بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah Idul Fitri yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang cerah ini, kita berkumpul di tempat yang barakah ini, di masjid ini, tepatnya pada tanggal 1 Syawal, adalah merupakan salah satu dari hari raya Idul Fitr, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat ini berupa kita semua berbuka dari selama sebulan kita melaksanakan puasa Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan besar berupa dihalalkannya makan dan minum. Bahkan hari ini merupakan hari raya yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam agama yang mulia ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Berlalunya bulan Ramadan, manusia terbagi menjadi dua golongan. Di satu sisi, seorang hamba itu bersedih. Bersedih karena Ramadan telah berlalu. Tidak ada yang tertinggal dari hari-hari yang telah dia lalui, melainkan dari lembaran-lembaran catatan amalan saleh, dari amalan-amalan yang telah dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya ma'asyarul muslimin rahimakumullah, amalan itu terbagi menjadi dua. Apakah amalan yang dilakukan oleh seorang hamba adalah amalan kebaikan, amalan saleh, amalan yang dengannya akan semakin memperberat timbangan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau kemungkinan yang kedua, ternyata yang dia telah lakukan adalah amalan kejelekan, amalan yang justru semakin dia menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, amalan yang semakin menjadikan dia termasuk orang-orang yang sengsara dan kelak dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih di akhirat kelak. Bersedihnya seorang hamba dengan berlalunya Ramadan karena hari-hari kesempatan untuk meraih keutamaan di dalam bulan Ramadan itu telah berlalu. Kesempatan untuk meraih pahala yang besar telah berlalu. Kesempatan berupa berbagai macam keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam bulan Ramadan itu berlalu. Adanya pengampunan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, dimulai dari hari yang pertama sampai hari yang terakhir. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan
dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Di malam harinya, seorang hamba ketika dia menegakkan qiyamul lail, ketika dia melaksanakan salatul tarawih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, melaksanakan salat tarawih dengan keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya telah lalu. Di malam-malam bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi utaqa'u minan nari, wa dzalika fi kulli lailah." Dan bagi Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari api neraka di malam-malam bulan Ramadan, dan itu terjadi setiap malamnya di bulan Ramadan. Demikian dengan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Keutamaan ini telah berlalu jemaah sekalian. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya itu bersedih. Mengapa dia bersedih? Karena dia tertinggal, dia telah meluputkan berbagai macam keutamaan, atau dia kurang dari melakukan amalan dari hari-hari yang telah dia lalui di dalam bulan Ramadan dan di malam-malam bulan Ramadan tersebut. Keadaan yang kedua, seorang hamba itu bergembira. Orang-orang yang beriman itu bergembira dengan berlalunya bulan Ramadan. Mereka bergembira karena telah menyelesaikan amalan saleh. Mereka bergembira karena telah melakukan kebaikan-kebaikan yang dengannya dia akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya semata-mata karena banyaknya makanan pada saat itu, bukan semata-mata karena banyaknya minuman pada saat itu, karena banyaknya orang yang dia mendapatkan dari apa yang diinginkan pada saat itu, ya, bebas untuk makan dan minum, tidak ada lagi halangan di siang harinya dan seterusnya. Tetapi dia bergembira karena dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bergembira karena dia telah melakukan, menyempurnakan amalan saleh yang kelak diharapkan itu sebagai sebab, menjadi sebab diperberatnya timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya seorang hamba yang melalui Ramadan ini akan mendapatkan dua kegembiraan. Orang-orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan. Walis-shaimi farahatan, farahatun 'inda fitr wa farahatun 'inda liqa'i rabbih. Yang pertama adalah kegembiraan ketika dia berhari raya, ketika dia berbuka, ketika pada saat itu kaum muslimin seluruhnya mereka berhari raya, dihalalkannya makan dan minum pada saat itu. Maka ini kegembiraan yang sifatnya mustahab, yang memang kita diperintahkan untuk bergembira pada saat itu. Tempat untuk makan dan minum pada hari raya tersebut diharamkan untuk berpuasa, karena memang pada saat itu dihalalkan hanya untuk makan dan minum tanpa berlebihan, tanpa membuang-buang harta, tanpa membuang-buang makanan. Bergembira pada saat itu. Maka orang yang berpuasa, subhanallah, merasakan kenikmatan ini. Selama sebulan dia melakukan puasa Ramadan. Di siang hari dia menahan rasa lapar, rasa haus. Dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kenapa dia tidak makan? Dia punya makanan. Dia punya minuman di rumah. Dia punya makanan yang halal, yang dia dapatkan dari hasil kerjanya, dari hasil usahanya yang halal. Kenapa dia tidak makan? Karena dia beribadah kepada Allah. Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menahan hal tersebut. Karena ini adalah perintah. Saat ini adalah saatnya kita untuk makan dan minum. Dihalalkannya makan dan minum. Dan ini bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Selama sebulan kita berpuasa, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghalalkan dan makan dan minum sebagai bentuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Kegembiraan yang pertama, kegembiraan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia. Kegembiraan yakni ketika seorang berhari raya, yang mungkin kegembiraan ini bisa juga dinampakkan bagi orang-orang yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa, subhanallah, dia merasakan betul nikmatnya berhari raya. Tetapi ternyata di sana juga ada orang yang tidak berpuasa juga ikut bergembira. Mungkin lebih semangat beli baju barunya,
lebih semangat bikin kuenya, bikin makanannya dan seterusnya. Namun tentu sangatlah berbeda perasaan. Perasaan ini yang tidak bisa disembunyikan. Orang bisa melihat si fulana itu bergembira dengan hari raya tersebut, padahal dia tidak berpuasa. Bergembira, menampakkan kegembiraan di hadapan manusia. Namun sangatlah berbeda antara orang yang benar-benar menjaga puasanya dibandingkan dengan orang yang tidak berpuasa. Sangatlah berbeda di hari raya tersebut. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kegembiraan yang luar biasa. Inilah tujuan kita melaksanakan puasa Ramadan. Inilah tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan kita. Kenapa kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mengapa? Karena kita ingin dimasukkan ke dalam surga. Karena kita ingin diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin melihat wajah Allah. Kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia melakukan amalan saleh. Dikatakan amalan saleh. Hendaklah kalian beramal dengan amalan yang saleh. Beribadah dengan ibadah yang saleh. Apa amalan yang saleh itu? Amalan yang saleh adalah saleh niatnya, saleh perbuatannya. Itu amalan yang saleh. Saleh niatnya. Niatnya baik. Niatnya baik. Niatnya karena Allah. Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kesyirikan. Dia melaksanakan puasa karena Allah, dia salat karena Allah, dia menyembelih karena Allah, dia membaca Al-Qur'an karena Allah. Semua ibadah yang dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan yang saleh. Sehingga tidak semua amalan yang bercampur dengan kesyirikan, maka itu tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat untuk berjumpa dengan Allah adalah amalan itu adalah amalan yang saleh. Amalan yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyembelih kurban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salat hanya untuk Allah. Ini adalah amalan yang saleh. Yang kedua adalah saleh perbuatannya. Artinya perbuatan hamba dari ibadah yang dia lakukan, dia kembalikan kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tuntunan Nabi? Bagaimana ajaran Nabi di dalam ibadah tersebut? Maka kita wajib kembali kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Nabi salat? Bagaimana cara Nabi berpuasa? Bagaimana cara Nabi haji? Bagaimana cara Nabi melaksanakan ibadah? Maka kewajiban kita kembali kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah amalan yang saleh. Ini adalah amalan yang saleh. Jadi syarat untuk berjumpa dengan Allah itu syarat yang tidak banyak. Hanya 2 syarat. Namun syarat ini butuh diperjuangkan, butuh dipelajari. Ya? Butuh diperjuangkan, butuh dipelajari. Bagaimana kita bisa baik di dalam beribadah? Bukan hanya sekedar sholat, tetapi sholat itu adalah sholat yang paling terbaik, sholat yang kembali kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melakukan ibadah kembali kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia melakukan amalan saleh, amalan yang ikhlas karena Allah dan amalan yang mencocoki tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia melakukan kesyirikan sedikit pun juga di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niat karena Allah. Jauhi berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdoa kepada selain Allah, meyakini ada hal yang bisa memberikan kebaikan selain Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa ada makhluk yang bisa memberikan rizki selain Allah, yang bisa memberikan kesehatan selain Allah Subhanahu wa taala.
maka ini semua adalah bentuk-bentuk kesyirikan yang wajib bagi setiap hamba untuk menjauhinya kalau dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini membentuk kita sebagai hamba-hamba yang ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari raya yang sebenarnya adalah hari raya ketika amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari raya yang sebenarnya bukan hanya satu hari ini. Bukan hanya pakaian yang baru, bukan hanya makanan yang banyak, minuman yang banyak, tetapi hari raya yang sebenarnya adalah hari raya ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisal 'idu liman labisal jadid, innamal 'idu liman ghafarat lahu dzunub. Bukanlah hari raya semata seorang memakai pakaian yang baru, pakaian yang serba baru, tetapi hari raya yang sebenarnya adalah ketika dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bergembiralah, bersyukurlah kepada Allah, bergembiralah dengan pengampunan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan di dalam bulan Ramadan. Karena kita semua membutuhkan pengampunan tersebut. Kita semua membutuhkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berlalunya Ramadan, kita bergembira dengan pengampunan tersebut dan kita semua berharap semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin dan muslimah, jamaah Idul Fitri yang saya hormati dan saya muliakan. Sejenak kita merenungi perjalanan kita. Ramadan selama sebulan, subhanallah, waktu yang sangat singkat. 1 bulan. Kita tidak merasakan bagaimana hari-hari itu berlalu. Hari berlalu, malam berganti siang, siang berganti malam terus. Ramadan telah berlalu. Sekarang kita masuk tanggal 1 Syawal. Maka yang patut kita renungi bersama, seiring dengan berjalannya waktu, maka umur kita semakin bertambah. Sudah terlalu banyak peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidakkah itu cukup menjadikan kita sadar? Setelah terlalu banyak peringatan-peringatan yang ada pada diri kita, yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada diri kita, tidakkah itu cukup menjadi tanda-tanda bahwasanya kematian itu semakin dekat? Peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak yang ada pada diri kita. Maka hendaklah kita menjadi sadar. Peringatan ini memberikan isyarat bahwasanya kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan ini kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan di dunia, kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hitung berapa umur kita. Sudahkah kita pernah introspeksi berapa ibadah yang kita lakukan? Ketika kita melaksanakan sholat, sudah benarkah sholat kita? Apakah sholat yang kita lakukan sudah bisa menjadi sholat yang baik? Ibadah yang kita lakukan atau puasa yang telah berlalu ini sudah menjadi puasa yang baik, yang dengannya menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita melihat diri kita bersamaan dengan bertambahnya umur, peringatan sangat banyak jemaah sekalian. Rambut yang sudah 2 warna, yang satu warna hitam, yang satunya warna putih. Semakin banyak warna putihnya. Ini peringatan. Gigi yang sudah semakin berjatuhan satu persatu. Penglihatannya sudah semakin berkurang. Iya. Harus dibantu dengan kacamata. Kulit yang tadinya mulus, halus, menjadi keriput. Kekuatan. Dulu dia bisa mengangkat 50 kg. Praktis, ringan. Sekarang 5 kg berat. 10 kg setengah mati. Ini semua adalah peringatan. Tidakkah kita sadar? Tidakkah kita mengambil pelajaran bagaimana saudara-saudara kita? Dia sehat, dia kuat, tidak pernah sakit, ternyata meninggal. Meninggal dalam keadaan sehat. Meninggal dalam keadaan tidak pernah sakit. Karena ketentuan ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan ini telah ditetapkan oleh Allah. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ketika kematian datang,
Tidak ada yang bisa memajukannya, tidak ada yang bisa mengundurkannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya maut. Maka hendaklah ini menjadi pelajaran bagi kita. Sebelum nanti di akhirat orang-orang kafir itu menyesali dirinya. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah menyesali dirinya. Mereka menyesali. Mengapa dia tidak beriman kepada Allah? Mengapa dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Hatta idza jaa ajaluhum qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Sampai ketika ajal datang kepada mereka, kepada orang-orang kafir, maka dikatakan, mereka pun mengatakan, ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia. Ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia. La'alli a'malu salihan. Sungguh saya akan melakukan amalan saleh. Pasti saya akan melakukan ibadah. Saya akan salat, saya akan puasa, saya akan beribadah kepada Allah. Saya akan beribadah kepada-Mu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan kepada mereka, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak. Itu hanya sekedar ucapan yang kalian ucapkan yang tidak akan pernah terjadi. Karena antara kematian alam kubur dengan dunia itu ada benteng pemisah yang tidak akan pernah ketemu. Kalau seorang meninggal, maka dia tidak akan pernah kembali di dunia. Kematian itu adalah awal perjalanan seorang hamba menuju kepada Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Maka di alam kubur, di sanalah seorang akan merasakan bagaimana awal kali dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di dunia. In kana khairan fa khairan wa in kana syarran fa syarran. Apabila amalannya adalah amalan kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan. Akan dibalas dengan kebaikan. Tetapi ketika amalannya adalah amalan kejelekan, maka pasti juga akan dibalas dengan amalan kejelekan. Terakhir dari apa yang bisa kita sebutkan pada khutbah kali ini, bahwa disebutkan oleh para ulama bahwa di antara tanda diterimanya amalan seseorang itu adalah ketika satu kebaikan diikuti oleh kebaikan yang berikutnya. Wa min alamati qabulil amal fi Ramadan wa fi ghairihi ittiba'ul hasanah bil hasanah. Ketika satu kebaikan yang dia lakukan diikuti oleh kebaikan yang berikutnya. Ketika ibadah yang dia lakukan di bulan Ramadan diikuti oleh kewajiban-kewajiban yang berikutnya. Ini tanda diterimanya puasa kita. Bagaimana yang demikian itu? Kita puasa Ramadan, alhamdulillah, kita juga semangat untuk menjaga sholat 5 waktu. Ya. Maka ini tanda. Kalau kita semangat di dalam menjaga puasa Ramadan sampai akhir Ramadan ini, alhamdulillah. Dan ketika puasa yang kita lakukan, alhamdulillah, menarik amalan-amalan yang lainnya, kita bisa semangat untuk menjaga sholat 5 waktu. Kita bisa bangun di subuh hari makan sahur, alhamdulillah. Kita bisa melaksanakan sholat subuh. Sampai siang hari masuk waktu duhur, kita bisa sholat duhur. Sampai sore hari masuk waktu asar, kita bisa sholat asar. Di sore hari menunggu datangnya buka puasa, alhamdulillah kita berbuka. Setelah itu kita sholat maghrib. Kemudian setelah itu kita sholat isya dan menunggu sampai selesai sholat tarawih. Terus berjalan seperti itu. Maka ini tanda bahwa puasa kita baik. Ini alamat bahwa ternyata kita tidak sia-sia di dalam menahan rasa lapar dan haus. Karena ternyata kita berhasil menjadi hamba yang taat, berhasil menjadi hamba yang semangat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika yang ada sebaliknya, kita semangat puasa
namun ternyata kita malas-malasan untuk menjaga sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka puasa kita dipertanyakan. Ada apa dengan puasa kita? Mungkin dia hanya tidak makan, tidak minum saja. Ya, tidak ada pengaruh, tidak ada tambahan kebaikan. Maka ini pertanda puasa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajin puasa tapi tidak bisa sholat 5 waktu. Dia bisa bangun di waktu sahur, makan sahur untuk puasa esok harinya. Tidur setelah itu dia tidak sholat subuh. Dia bisa berbuka di sore hari, alhamdulillah masuk waktu maghrib, buka puasa. Tapi ternyata buka puasanya balas dendam, kekenyangan, ngantuk tidur, tidak bisa sholat maghrib. Lanjut tidak bisa sholat isya. Kenapa? Tiba waktunya untuk begadang malam, bermain. Terus seperti itu. Maka puasa yang dilakukan oleh seseorang ternyata tidak membuahkan hasil. Tidak ada ibadah kebaikan-kebaikan yang dia bisa lakukan. Dia tetap meninggalkan sholat 5 waktu. Ya? Maka ini pertanda bahwa puasa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua berharap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang mendapatkan kemenangan bukan hanya dalam satu hari ini, di hari raya Idul Fitri ini, namun hari-hari ke depan. Karena berlalunya Ramadan bukan berarti berlalunya ibadah-ibadah yang lain, tetapi berlalunya Ramadan itu adalah awal bagaimana perjuangan kita. Setelah 1 bulan kita dididik menjadi hamba yang taat, maka 11 bulan ke depan disitulah kita bisa merasakan bagaimana pahitnya dunia. Disitulah kita merasakan bagaimana butuhnya kita bersabar di dalam menjalankan perintah Allah, bersabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita wajib untuk bersabar? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai kalian meninggal dunia. Kita beribadah kepada Allah sampai kapan? Sampai kematian itu datang, dalam keadaan kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhir dari pertemuan kita yang barakah ini, alhamdulillah kita telah memasuki bulan Syawal. Dan di antara bentuk berkelanjutannya amalan-amalan saleh yang kita lakukan setelah Ramadan berlalu, maka di bulan Syawal ini ada amalan sunnah yang ketika kita melakukan amalan itu, kita seperti dikatakan melakukan puasa 1 tahun penuh, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana thumma tatba'a shittan min Syawal, faqannama shoma ad-dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan selama sebulan, kemudian setelah itu dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Ya, 1 tahun penuh. 6 hari ini tidak harus berurutan. Mungkin diselang-seling, ya, yang genap, jelas dia genap 6 hari dalam berpuasa. Kalau dia punya tanggungan puasa di bulan Ramadan, maka dia wajib untuk mengganti puasanya. Setelah itu dia puasa 6 hari di bulan Syawal, yang keutamanya kata Nabi, pahalanya itu seperti seorang yang berpuasa 1 tahun penuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari ibadah yang telah kita persembahkan kepadanya, dari salat 5 waktu, dari puasa Ramadan, salatul tarawih, bacaan Al-Quran, dan amalan-amalan yang lainnya di bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang tetap istiqamah ketika Ramadan berlalu. Tetap kita semangat untuk menjaga kewajiban kita, semangat dari meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat dari menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujib ya qadil hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.